Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kondisi ada berada. Eh, sebelum kita memulai materi ini sangat erat kaitannya dengan materi-materi kita sebelumnya. Ya, kalau materi kita sebelumnya itu tentang bangun ruang, bangun datar, kemudian sampai pada transformasi geometri. Nah, untuk subbab ini itu kita sering kamu temukan, pembelajaran ini sering kamu temukan dalam kondisi mungkin dalam keadaan istirahat atau sedang bermain, ya. Kira-kira apa itu pembelajaran kita? Coba kamu perhatikan di sini. Ini namanya peluang, ya. Peluang. Peluang ini bisa kita temukan dalam suatu permainan, misalnya seperti permainan dadu. Kemudian ada juga permainan koin-koin. Terus uang maksud ibu ya. Kemudian ada juga dia joker ya, yang sering kamu temukan di meja judi mungkin barangkali. Nah, banyak juga aplikasi lainnya ya. Kemudian dalam peluang ini ada beberapa materi-materi yang berkaitan dengan permainan tadi ya. Namun di sini untuk pembukaannya kita sederhana mungkin. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu tentang kaidah pencacahan. Apa itu Bu kira-kira kaidah pencacahan ya? Ada yang tahu anak-anak ibu semuanya? Oh, pintar sekali. Apa itu? Ini dia. Kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Yang kejadian yang bagaimana yang dimaksud Bu? Misalnya tadi koin uang, ya. Koin uang itu di situ ada dua kemungkinan. Kalau tidak gambar, kemudian ada angka. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian kalau dadu itu misalnya ada 6 ya. 6 itu kemungkinan muncul, kamu kocok, kamu gulingkan, mungkin muncul nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6. Itu yang dimaksud dalam kemungkinannya. Sudah? Kemudian ada beberapa teknik kaidah pencacahan. Ada yang tahu? Karena ini sebelumnya sudah dipelajari di waktu SMP. Nah, ada yang tahu? Iya, pinter sekali. Nah, ini ada di sini teknik ya pembilang. Apa lagi? Ayo, ini orang-orang pintar. Iya, betul. Notasi faktorial. Seterusnya apa lagi? Ya, permutasi. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Ya, kombinasi ya. Mungkin nanti di sini ada 4 ya, dalam kaidah pencacahan ini ada 4, cuman yang ibu bahas nantinya di sini hanya satu saja ya, teknik pembilang. Nah, teknik pembilang ini seperti apa kira-kira ibu? Nah, coba kita lihat. Jreng. Nah, ini dia ya. Teknik pembilang itu biasanya dipakai dalam suatu pengisian tempat ya, atau aturan perkalian ya. Bisa kita gunakan dengan menggunakan operasi perkalian maksudnya ya. Kalau pengisian tempat tadi, kalau bahasa ibu sih biasanya kita pakai dengan menggunakan tabel, kemudian menggunakan diagram pohon, kemudian dengan pasangan berurutan ya. Mungkin ibu rasa kamu sudah gak heran lagi dalam pembelajaran ini ya. Ya, kita bahas satu-satu ya nak ya. Nah, ini dia biar lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada katanya seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih ya. Memiliki 2 sepatu warna hitam dan putih. Kemudian
siswa tadi memiliki 4 kaos kaki, ya. Memiliki 4 kaos kaki, yaitu misalkan jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Maksudnya jenis A ini warna merah mungkin, kemudian jenis B mungkin warna putih, kemudian si C ini mungkin warna ungu, kemudian D ini mungkin belang-belang barangkali, ya. Nah, untuk itu, nah di sini katanya jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan, ya, pasangan antara sepatu dan kaos kaki, kira-kira berapa kemungkinan pasangan yang mungkin, ya. Apakah harus sepatu dan kaos kaki? Tidak ya Bu ya, tidak. Misalnya kamu si laki-laki mungkin ada pacarnya 2, ya. Pacarnya 2, satu mungkin di Pabaso, satu mungkin di Tunggal Yunis. Berapa kemungkinan pasangan kamu antara dua perempuan dan satu laki-laki? Ya, kamu sendirilah yang tahu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan di sini anak, ya. Dalam menyelesaikan ini masalah ini bisa kita gunakan dengan 3 metode, ya. Yang pertama ada menggunakan tabel seperti yang Bu bilang tadi. Kemudian ada dengan menggunakan diagram pohon maupun pasangan berurutan, ya. Seperti apa kira-kira? Ya, ada yang tahu? Mungkin sudah nggak asing lagi, ya. Bisa kita ketemu secara analogika kita, Bu. Sebetulnya kalau kita nggak pakai tabel, nggak pakai diagram pohon, diagram himpunan pasangan, kita sudah tahu Ibu berapa kira-kira. Udah kita kalikan aja Bu, ada 2 sepatunya, kemudian kaos kakinya ada 4, ya. Mungkin itu bisa menjadi 8 secara logika kita. Bu, itu 8. Nah, itu betul juga, itu tidak salah, ya. Jadi biar lebih jelasnya, ayo kita tengok ini dia. Teng. Oke, Nak Ibu. Coba perhatikan di sini, Nak. Tabel silang, ya. Kita menggunakan tabel. Misalnya tadi ada kaos kakinya A, B, C, D. Sudah? Kemudian kaos kaki hitam tadi di sini kita disimbolkan sebagai H. Kemudian kaos kaki putih mungkin sepatu putih tadi kita misalkan sebagai warna putih. Maksudnya di sini jenis A tadi, ya. Ini enggak Ibu buat merah putih, tidak, ya, hanya A, B, C dan D. Oke? Nah, kita pasangkan. Kalau seandainya kaos kakinya hitam, mungkin kaos kakinya warna putih. Kemudian sepatunya hitam, mungkin kaos kakinya warna biru dan selanjutnya. Nah, dari tadi analogi kita, betul nggak sih Bu kemungkinan ada 8 kemungkinan pasangan sepatu antara kaos kaki? Betul, ya. Ananda tidak pernah salah. Oke? Nah, yang mana dia? Ini dia buktinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini kalau menggunakan tabel silang. Nah, kalau seandainya Bu kita pakai diagram pohon, sama, ya. Seperti ini dia, ya, sama keterangannya. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Namun di sini Ananda tidak perlu bingung, Bu harus pakai yang mana, harus yang ini, tidak, ya. Yang kamu anggap lebih mudah, ya. Yang kamu anggap lebih mudah. Bu, saya loh sukanya yang pakai yang diagram-diagram, ya monggo, ya. Loh, kalau saya Bu enaknya tabel-tabel aja, silahkan, tidak ada unsur paksaan. Sudah? Nah, untuk itu Bu, kalau seandainya yang ketiga seperti apa sih Bu? Ayo kita perhatikan. Ini dia, kalau dengan menggunakan pasangan berurutan. Sebetulnya pasangan berurutan ini sangat erat kaitannya dengan tabel dan diagram pohon, ya. Ini tadi dia. Ini sepatu hitam berjenis kaos kaki A, kemudian ini sepatu hitam kaos kaki B, kaos kaki hitam jenis C, kaos kaki hitam dan selanjutnya. Nah, dapat kita simpulkan apabila
ada 2 sepatu dan 4 kaos kaki jenis yang berbeda, maka kemungkinan peluang pasangan berurutannya adalah 8. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada anak-anak Ibu semua, tetaplah Anda bersemangat belajar dari rumah, apapun kondisinya itu adalah yang terbaik buat kita semuanya. Dan apabila nanti anak-anak Ibu ada yang kurang jelas dan kurang paham, silahkan Anda bertanya di kolom komentar pada aplikasi Classroom yang kita sudah pakai. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu semuanya, tetap jaga kesehatan dan jaga stamina supaya Anda tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.